Dipersembahkan oleh Halo, selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Tisa Noveni. Narasumber kita malam hari ini sangat spesial, merupakan seorang jenderal yang tidak hanya peduli pada persoalan pertahanan dan juga keamanan Republik Indonesia saja, tapi beliau juga sosok yang sangat peduli pada persoalan ketahanan pangan dan juga kesejahteraan prajurit. Langsung saja, saya perkenalkan narasumber kita malam hari ini, yaitu ada Kasat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yaitu ada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mengundang saya. Pak Maruli, Pak Jenderal, kita ketahui Bapak ini disebut sebagai Bapak Air. Nah, bicara soal Bapak Air, sudah berapa banyak sih mungkin pusat-pusat air yang sudah dikembangkan hingga saat ini dan kenapa begitu concern sekali pada persoalan air? Ya, jadi yang pertama tadi yang menyampaikan saya dibilang Bapak Air ya masyarakat sendiri ya, jadi bukan saya yang mendeklar diri saya ya. Kita sekarang sudah ada sekitar 2.000 lebih yang sudah kita buat titik air dan itu terus berjalan. Mungkin kita punya target tahun ini sekitar 1.000 lah penambahan tahun ini. Kenapa saya fokus di air itu ya waktu kami berlatih itu jadi tentara banyak sekali daerah-daerah yang sangat sulit untuk mendapatkan akses air. Kadang-kadang mereka harus berjalan sekian kilo untuk mengambil air yang kadang-kadang dia hanya bisa bawa, ya anak-anak paling bisa bawa 2 liter, 3 liter, yang dewasa 5 liter, 10 liter. Padahal kebutuhan di rumahnya kan banyak sekali. Saya coba mencari apa alternatif-alternatif, ternyata ada alternatif menggunakan pompa hidram, dan setelah berlanjut saya banyak belajar bisa jadi bor. Kita sudah banyak juga membuat, mungkin ada sekitar 1.200-an itu semua bor itu, di bor. Nah, kenapa saya fokus di air itu, bukan fokus sebetulnya, jadi agak lebih dominan mengerjakan tentang air itu, kita kan sering mengerjakan dulu pengobatan massal, mengerjakan RTLH, memperbaiki fasilitas umum di masyarakat. Nah, kalau kita itu dikerjakan terus-menerus sampai kapanpun kita tidak akan pernah selesai. Ya, kita sangat banyak daerah-daerah itu. Nah, kita berharap kalau sudah ada air bersih, dia bisa sehat, mudah-mudahan bisa bertani. Kalau dia sudah punya perekonomian yang tadi kita kerjakan sebelumnya itu masalah sembako kita tidak terlalu perlu lagi, masalah RTLH dia bekerja sendiri karena dia sudah punya uang. Nah, itulah kira-kira harapan saya. Air sumber kehidupan begitu ya Pak ya. Itulah. Tapi menarik nih, Bapak tadi menyebutkan di awal bahwa julukan Bapak Air itu diberikan masyarakat kepada Pak Jenderal. Apa sih kisahnya di balik itu semua, sejak kapan gitu dipanggil sebagai Bapak Air dan bagaimana akhirnya muncul tercetus masyarakat menyebut Pak Jenderal sebagai Bapak Air? Ya, itu mungkin karena mungkin mulai dari NTT ya. Dulu kita kerjakan karena dalam 1 tahun kita sudah bisa bikin 200-an lebih dan areanya ya di sekitaran NTT, dominan di sekitaran NTT, sehingga ya mereka menganggap ngomong-ngomong kalau mau minta air sama bapak itu gitu.
Ya, akhirnya ya pleset-pleset kali jadi bapak air aja jadinya, ceritanya gitu-gitu aja sebetulnya. Jadi kalau mau minta sumber air, mau dibangunin sumur begitu ya, Ya. minta sama Pak Jenderal gitu ya. Iya, jadi mereka bergosip-gosipnya begitu. Nggak digosipin sebagai bapak Iya. air, tapi sangat luar biasa sekali Iya, Pak, sumber iya. kehidupan begitu. Nah, tapi ngomong-ngomong fokusnya sebetulnya dari ribuan sumber air yang sudah dibangun itu, fokusnya kita di mana saja sih Pak? Sekarang kita sudah seluruh Indonesia ya, tapi karena cara bekerja kita kan lebih mencari bagaimana CSR, bagaimana program pemerintahnya yang kebetulan ada di mana, ya kita mensupport di situ. Jadi berloncat-loncatan. Ya, tapi sampai dengan saat ini mungkin hampir setiap provinsi kita sudah ada. Maksudnya kita sudah bisa memberikan contoh. Jadi sampai dengan di Intan Jaya, di daerah perbatasan di Papua dengan PNG, sampai di Kalimantan, kemarin kita juga bikin di Halmahera, Ambon, hampir seluruhnya udah ada. Target kita berapa Pak untuk air itu? Kalau saya lihat data ya, itu kan dari data BPS itu 9, sekian persen orang tidak mempunyai akses air bersih. Kalau dikali jumlah penduduk kan berarti 27 juta. Kita bikin 2.000 itu nggak nyampe sejuta. Jadi masih banyak. Itu di luar yang mungkin program pemerintah juga lebih masif lagi, saya nggak tahu ya. Jadi masih sangat banyak yang perlu dibantu tentang air ini. Mungkin 5 tahun kita bekerja begini pun belum tentu bisa selesai. Itu TNI AD mengerjakan sendiri atau mungkin ada bekerja sama mungkin dengan pihak-pihak lain? Semua, karena kami tidak mempunyai dana khusus ya. Jadi kami mencari teman-teman, mencari CSR perusahaan, ya sampai dengan sekarang ini kita bersyukurnya sekarang orang sudah pada datang untuk menyumbang melalui kami. Kami ada sampai dengan sekarang ini ada 488 titik yang hasil dari sumbangan dari teman-teman dan segala macam itu yang akan segera kita kerjakan. Dan itu akan berjalan terus pengalaman kami gitu. Ribuan ditargetkan dan juga sudah ada setengah yang sudah terrealisasi kalau nggak salah begitu ya Pak ya. Ada kendalanya tidak mungkin yang dihadapi dalam membangun pusat-pusat air di titik-titik yang dirasa dibutuhkan itu Pak? Oh ya, banyak lah, dinamikanya banyak sekali karena orang-orang penyumbang ini juga maunya di daerah-daerah yang cukup sulit lah. Misalnya harus memang dropping alat-alat itu udah dari pesawat, naik kapal laut, jalan lagi pakai truk dan lain sebagainya. Ya itu harus kita ikuti kemauan mereka gitu. Dan kami tetap juga menyarankan supaya ada contoh-contoh supaya dilihat orang banyak, supaya mengajak orang untuk menyumbang tentang air ini gitu. Sumber kehidupan selain air adalah pangan. Nah, kalau tidak salah TNI AD menandatangani MOU kerjasama dengan Kementan soal ketahanan pangan. Itu seperti apa sih Pak? Ya sebetulnya itu kan sudah lama kita kerjakan ya, TNI dengan pertanian. Itu kalau saya sampaikan kepada teman-teman sebenarnya konsepnya sama dengan konsep pertahanan kita. Perlawanan rakyat semesta. Jadi senior-senior kita sudah hebat sekali selama ini. Bahwa bilang Indonesia tuh nggak mungkin bisa bikin alutsista untuk bertahan seluas ini. Jadi bagaimana kita bikin pertahanan itu paling tidak diganggu, tidak dicuri, paling tidak kita harus ada juga punya alutsista dan setelah itu kita harus kuat dengan masyarakat. Nah kalau kita mau kuat dengan masyarakat ya harus ada pangannya, masyarakatnya juga harus siap untuk menampung kita untuk bisa bertempuran. Kita mengistilahkan bertempuran berlarut. Terus menerus gitu melawan penjajahnya. Nah, ya, sampai dengan sekarang kita sudah kerjakan dengan pertanian. Kebetulan pertanian sudah ada programnya untuk pengolahan lahan untuk lebih efektif. Itu juga kita bantu di lapangan dan juga termasuk kesulitan air. Itu yang kita kerjakan sekarang. Termasuk dengan yang di Subang ya, kalau nggak salah Bapak kemarin sempat datang ke Subang untuk panen bareng itu apakah juga bentuk kerjasama dengan Kementan? Itu sebetulnya itu lebih ke Sang Hyang Sri ya, yang mengurus padi di sana. Jadi ya banyaklah dinamika yang berkembang yang memerlukan TNI yang bisa mengajak semua orang untuk berkolaborasi untuk mengerjakan itu. Karena banyak kan
kelihatannya cuma nanam padi saja, tapi antara yang poktan, nanti yang punya lahannya Sangyang Sri, nanti pupuknya bagaimana, terus mengatasi hamanya bagaimana, ya biasanya mereka mau dengar kalau sudah ada tentara. Kalau nggak ada tentara, mereka masing-masing tuh kerjanya gitu. Nah, itu kita sudah coba kemarin 30 hektar, kita akan mulai lagi 150, nanti terus berikutnya 500, terus kita akan perbaiki di usaha. Kalau kita lihat TNI tadi membantu memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara bertani yang baik, kemudian penyediaan air. Tapi kalau misalkan kita boleh diberitahukan kepada masyarakat, begitu kepada pemirsa TV One, program-program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dari TNI AD sendiri apa sih Pak? Ya kita juga punya lahan-lahan yang punya TNI yang kita kerjakan. Kita juga menggunakan lahan-lahan punya PTPN. Kita akan mencoba juga punya lahan-lahan dinas lain nanti. Ya, yang penting sebetulnya kalau kita dikasih kesempatan ini ada lahannya, tapi jangan terlalu banyak kewajibannya, kita akan mengajak masyarakat untuk mengerjakannya gitu. Kewajiban apa Pak? Ya kan pasti ada sewa lahan, segala macam. Kita sudah sampaikan bahwa kalau lahan pertanian itu pakai sewa lagi nggak akan bisa dapat hasil masyarakat. Kasihan, saya bilang, belum resiko gagal panen kan. Ini akhirnya saya sedikit menguasai nih bagaimana persoalan di lapangan karena ya, kita sudah jadi pelaku sekarang gitu. Nah, saya bilang itu kan mungkin PTPN kan memang suatu usaha pemerintah, tapi mereka sekarang sudah mau support. Kita sudah berapa ribu hektar lahan sudah diserahkan pada kita yang akan kita kerjasamakan dengan masyarakat. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang lagi Pak, masih banyak program-program dari TNI AD khususnya yang dilakukan untuk berbicara soal ketahanan pangan tadi, kemudian juga tadi kita akan membahas soal kesejahteraan prajurit dan juga soal hutan mangrove. Ini saya juga penasaran Pak, soal membudayakan atau membudidayakan hutan mangrove ini, kenapa sih concern juga TNI ke arah sana begitu? Nanti akan dijawab ya Pak ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di One on One. Saya masih bersama dengan Kasat TNI, yaitu ada Pak Jenderal Maruli Simanjuntak. Pak, tadi kita bicara soal mangrove. Ini kan Bapak juga menginstruksikan, meminta kepada prajurit untuk membantu melakukan penanaman mangrove. Apa sih latar belakangnya Pak? Ya itu sebenarnya yang pertama tentang mangrove itu waktu saya jalan-jalan ke Aceh. Jadi banyak masyarakat bercerita bahwa karena mangrove itulah yang sedikit menghambat kerusakan oleh tsunami itu yang menyelamatkan mereka gitu. Nah, setelah perjalanan panjang kita juga banyak belajar tentang mangrove bahwa ini bagus juga untuk selain tadi tentang menghadapi bencana tsunami, itu juga oksigennya bagus. Terus selanjutnya itu juga untuk kalau sudah tumbuh itu ikan-ikan, ini segala macam, itu buat mata pencarian petani bagus sekali itu, mangrove itu. Jadi ya, dan kita kan kepulauannya banyak sekali di Indonesia ini, memang sangat-sangat perlu untuk menanam mangrove di Indonesia. Itulah makanya saya pikir negara tentara kita itu kan punya ya ada waktu-waktu selanya lah, waktu jedanya. Ya di daerah-daerah itu pasti banyak waktu jeda jam 3, jam 4 udah pulang ke rumah. Pasti weekend juga kadang-kadang mau liburan kemana, ya bisa bekerja seperti itu sampingan mereka gitu. Di daerah mana aja Pak difokusin untuk penanamannya Pak? Ya hampir seluruhnya ya, sebetulnya kita juga sedang mengadakan kerjasama dengan pengelola gambut itu, gambut dan mangrove. Mereka sudah kita PKS untuk ikut bersama-sama untuk menanam mangrove. Itu jadi mulai dari Sumatera Utara, daerah Kepulauan Riau, Kaltara, dari banyak lah sampai di NTT, di daerah-daerah itu banyak yang perlu mangrove itu.
Ya mudah-mudahan nanti kita bisa tingkatkan kerjasama, semakin banyak kita tanam mangrove. Gitu. Ini ada kaitannya nggak dengan sistem pertahanan semesta tadi? Ya sebetulnya kita mau ngomong ke sana juga sebenarnya. Jadi ya paling tidak kalau banyak mangrove-nya menyulitkan orang untuk mendarat di Indonesia. Gitu. Jadi jangan bisa nanti dia masuk dari mana saja. Kalau kebunnya ada mangrove di sini, dia kan harus satu titik ini kita bisa tahu dari mana dia akan datang gitu. Oke, Ya, jadi cukup berpengaruh lah. menjaga perbatasan juga, berarti Ya, difokuskan sementara juga mungkin di daerah-daerah perbatasan ya Pak, untuk menjaga wilayah terluar Indonesia begitu ya Pak ya. Termasuk juga masyarakat di sana jadi punya kehidupan kan, jadi tidak jadi daerah kosong gitu di daerah-daerah itu. Gitu. Karena Indonesia memang sangat luas sekali ya Pak, yang membutuhkan tentunya support juga dari TNI untuk membantu penanaman mangrove tadi untuk mata pencarian mereka, menjaga wilayah Indonesia. Nah, kalau tidak salah ketika Bapak dulu menjadi, kita beralih ke topik lain nih Pak, kalau tidak salah ketika Bapak menjadi Pangkostrat, Bapak itu saya ngeliat catatan Bapak pernah memberikan bantuan lampu solar cell ya untuk masyarakat. Tujuannya apa sih Pak? Ya itulah memang, jadi saya juga udah menyarankan supaya kita dikasih kesempatan untuk ikut membantu pemerintah dalam membantu daerah-daerah tertinggal. Jadi kita kan sering, yang tadi saya sampaikan, sering jalan-jalan di daerah. Jadi daerah itu jam 6 udah nggak ada orang, udah nggak ada lampu itu. Nah apalagi di Papua sana. Jadi saya pikir kebetulan ada yang teman juga yang punya solar cell, ya kita upayakan pasang di sana. Ya itu sangatlah membuat mereka senang sekali itu dapat lampu di sana. Nah tapi waktu berjalan ternyata di daerah-daerah Sukabumi juga banyak Yang nggak punya lampu. nggak punya lampu gitu. Nah itu mudah-mudahan lah, ini kita lagi mencoba untuk meminta bantuan pemerintah supaya eksekusinya kita bisa diikutkan gitu. Targetnya daerah mana aja? Tadi Sukabumi ada, Papua ada, yang lainnya di mana? Tergantung nanti kalau udah dikasih barangnya baru kita cari nanti. Pasti banyak ada. yang jelas masih pasti banyak ya ada. pelosok Indonesia yang belum teraliri Pasti listrik ada. dan lampu begitu ya Pak ya? Ya pasti banyak. Ya, di Jawa Barat aja banyak, apalagi daerah. Gitu kira-kira. Ya. Ya. Nah Pak, ini juga kalau bicara soal Papua, kalau nggak salah ada waktu itu sempat membangun panti asuhan di Papua ya Pak ya? Ya. Jadi Kenapa itu? kalau kami tuh jalan tentara itu seketemunya. Masyarakat di situ ya ada perlu bantuan itu, kita punya teman-teman yang memperhatikan tentang anak, kita coba presentasikan mau bantu apa tidak, dia mau bantu kita kerjakan. Kita lihat ada yang perlu air, kita kasih tahu teman-teman, dibantu. Ada yang solar cell, jadi gitu kegiatan kita. Ya memang bukan saja di Papua ya, kemarin juga saya datang ke Kalimantan Barat perbatasan itu banyak juga anak-anak putus sekolah karena kayak apa namanya rumah singgahnya mereka itu udah rusak. Akhirnya kita betulin sehingga mereka sudah bisa lagi singgah di situ. Jadi akhirnya kita ketemu perbedaan antara Papua dengan Kalimantan perbatasan. Kalau di Papua itu pada saat kecil dia ditaruh di panti asuhan. Nanti udah besar dia dipulangkan untuk pergi sekolah. Jadi supaya gizi mereka bisa terkontrol. Jadi sampai umur 5 tahun, 7 tahun itu mereka di panti asuhan itu. Ada berapa panti asuhan kita Pak? Wah sebetulnya banyak ya. Di Papua sendiri Pak? Banyak lah itu. Itu juga. Ini salah satu pendekatan juga Pak untuk menyelesaikan persoalan di Papua, membangun panti asuhan. Ya sebetulnya saya nggak pernah punya berpikiran berkonsep pendekatan ya, tapi ya kita coba bagaimana kita membantu mereka saja, saya pikir gitu. Ya pasti berefeknya ke sana juga sebetulnya. Bedanya, jadi kalau di Kalimantan Barat itu justru pada saat sekolah dia di rumah singgah, kalau nggak sekolah dia pulang gitu. Jadi ya itulah. Jadi panti asuhan juga bisa jadi rumah singgah untuk mereka. Sebenarnya bukan pasti panti asuhan sebetulnya. Jadi ya itu anak-anak kecil yang nggak bisa makan itu sebenarnya kan pemerintah sudah kasih makanan tambahan gizi gitu. Cuma fasumnya nggak bagus.
Ya itulah kita bantu fasumnya. Terkontrol lah di situ gitu. gizinya untuk mereka begitu ya Pak. Iya. Nah kalau bicara soal Papua, apa sih mungkin langkah yang kita lakukan Pak? Pendekatan-pendekatan seperti apa yang kita lakukan? Pendekatan kepada masyarakat kah atau pendekatan seperti apa? Karena kalau kita melihat kemarin ada peristiwa Pak, satu prajurit gugur di Papua dan ia menurut saya berbincang juga dari pihak TNI menyebutkan bahwa ini dikatakanlah dianiaya oleh orang yang tidak bertanggung jawab di sana, kelompok pemberontak, karena mereka begitu dekat dengan masyarakat dan mereka merasa insecure kelompok KKB tersebut. Ya, itulah memang yang terjadi ya. Jadi program baik kita justru membuat lebih emosi mereka, gitu. Karena program-program pemerintah sudah mulai masuk, kami juga banyak membuat program-program untuk membantu mereka. Akhirnya masyarakat sudah mulai mengarah ke kita, inilah yang mereka ngancam ke masyarakat, mereka juga mengganggu kita jadinya di sana. Ya itu yang memang risiko-risiko yang kita harus ambil. Kita terus evaluasi, tapi masalah membantu masyarakat kita akan terus kerjakan. Apapun yang terjadi, apapun risikonya, kita hanya bisa bagaimana kita meminimalisasi risiko itu. Ya, dari hasil evaluasi dari peristiwa-peristiwa banyak prajurit yang gugur di sana, apa mungkin yang bisa kita lakukan Pak ke depannya Pak supaya Papua tetap aman dan tidak banyak prajurit yang gugur? Ya sebetulnya itu yang tadi sempat saya singgung, kita sudah berapa kali, saya pikir respon sudah ada, lagi proses bagaimana pembangunan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik di sana. Ya karena sebenarnya tugas kami kan menjaga supaya program pemerintah bisa berjalan dengan baik gitu. Tapi kalau programnya nggak berjalan, apa yang kita jaga? Itu. Jadi kami mencoba menawarkan diri supaya program-program itu kita kerjakan. Jadi ini kan kita melakukan operasi lawan gerilya. Mereka melakukan gerilya untuk menakbir. Poin utama dari melawan gerilya adalah memenangkan hati rakyat. Itu yang harus kita kejar. Walaupun resiko yang tadi saya bilang itu tetap akan terus meningkat. Itu yang harus kita ambil dan kita terus akan berusaha untuk sampai meniadakan risiko untuk menjalankan ini. Gitu. Baik, perbincangan nanti akan kita lanjutkan kembali usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya masih bersama dengan Kasat Pak. Kalau bicara soal Papua, beragam pendekatan sudah dilakukan. Kita berupaya membantu masyarakat di sana, memberi mereka makan, merasa mereka nyaman lah dari segi perut, mungkin dari segi sosial. Tapi kalau misalkan bicara soal pendekatan secara komunikasi ataupun secara dialognya seperti apa sih Pak? Ya sebenarnya kita sangat terbuka ya, udah menyampaikan kalau memang mau berkomunikasi silakan gitu. Saya juga mencoba mengevaluasi karena waktu zaman saya tahun 2000-an sebenarnya kita bisa kontak. Mungkin sekarang ya, entah perkembangannya bagaimana, kita sedang mulai lagi bagaimana berupaya untuk membuat kontak dengan mereka. Itu mungkin satu lagi tambahan tadi tentang bantuan kepada mereka, kami udah melakukan untuk menyiapkan tenaga pengajar dengan kesehatan. Dan kami certify untuk melakukan itu di sana. Oke. Tapi bicara soal tenaga kesehatan, tenaga pengajar yang sudah kita lihat-lihat nih, yang kita dengar-dengar dari orang yang berada di luar Papua, soal keamanan mereka itu juga sangat menjadi problem ya Pak ya, karena katakanlah pihak OPM begitu, mereka tidak suka jika ada yang mengajari, jika ada yang memberikan kesehatan, memberikan fasilitas pelayanan publik. Ya itu makanya saya bilang memang itu resiko yang kita ambil. Kita harus ambil itu untuk membantu sebagian besar orang. Itu kan kelompok mereka kalau dihitung-hitung kita lihat kalau lagi berkumpul juga paling berapa puluh lah. Nggak juga sampai ribu lah. Sedangkan di sana berapa juta orang gitu. Kita akan tetap berkomitmen untuk membantu mayoritas masyarakat di sana dengan mengevaluasi kejadian-kejadian supaya kita bisa menghilangkan resiko. Ya, jadi makanya mungkin awal-awal ini kita akan mulai lagi tenaga medik dengan mengajar ini menggunakan tentara nanti di sana.
Nanti kalau sudah situasi begitu, perkembangan bagaimana, ya terus kita akan tingkatkan. Oke. Nah, kalau saya ingat, kalau nggak salah sekitar bulan lalu, ketika ada anggota pemberontak di sana yang dianiaya oleh oknum dari TNI, Bapak menyampaikan pesan permohonan maaf. Kenapa menyampaikan hal tersebut? Bukankah mereka kelompok yang satu meresahkan, prajurit juga banyak yang gugur, bukan hanya prajurit, masyarakat di sana juga ada yang menjadi korban mereka. Ya, jadi kalau kami tentara TNI itu dididik jadi tentara kesatria ya. Jadi kalaupun kami berperang, kalau sudah jadi tawanan tidak punya hak lagi untuk menganiaya. Gitu. Jadi tidak diperbolehkan, itu ada aturan hukumnya juga. Tapi kita juga harus bisa mengerti dengan bagaimana kondisi-kondisi anggota kita yang melihat teman-temannya dibunuh secara keji seperti itu dan lain sebagainya, tenaga medis diperlakukan seperti itu, ada guru diperlakukan seperti itu, sedangkan dia sebenarnya adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan kondisi itu. Ya tapi tetap dia harus mempertanggungjawabkan itu gitu. Jadi ya saya itulah selaku Kepala Staf Angkatan Darat saya minta maaf lah gitu. Oke. Ini bicara soal prajurit Pak, tugasnya sangat berat sekali di lapangan begitu, antara hidup dan mati. Lantas bagaimana sebetulnya soal kesejahteraan prajurit, khususnya mereka berada di daerah konflik? Ya kita mencoba memfasilitasi mereka ya, bagaimana dia bertugas itu mempunyai fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan baik untuk keperluan pribadi dia maupun keperluan penugasan dia ya. Jadi kita sudah banyak program-program bagaimana supaya di tiap-tiap pos itu mempunyai suplai listrik yang baik, mempunyai air bersih, mempunyai komunikasi yang terfasilitasi ya, dan memang itu kita kalau punya perencanaan 2 tahun yang lalu, selain mahal, akses sulit, ya perlu waktu yang cukup panjang untuk memfasilitasi itu semua kira-kira. Ya. Nah, kalau bicara soal kesejahteraannya mereka sendiri seperti apa Pak? Mungkin dari segi aspek ekonomi, dari segi kepemilikan rumah. Ya, kalau kami di tentara, ya penugasan itu ya memang saya bilang penghargaan negara yang paling tinggi buat kami ya penugasan. Karena kami dibiayai negara untuk berlatih, dibiayai negara untuk dibeli perlengkapan, bahkan sampai digaji negara untuk ini. Jadi tugas itu adalah kebanggaan kami gitu, dengan segala macam resikonya. Orang akan diberi penghargaan kalau dia berprestasi pada saat penugasannya, itu ada penghargaan. Nah kalau masalah tentang fasilitas di basis, ya itu tinggal bagaimana kita memanage dana-dana yang sudah ada, yang diberikan pemerintah, bagaimana itu bisa seefektif mungkin kita membangun kesejahteraan mereka gitu. Sejauh ini kalau bicara soal kesejahteraan, apakah sudah cukup mumpuni Pak untuk para prajurit-prajurit yang bertugas di lini terdepan begitu? Kalau di depan masih jauh lah, masih jauh. Tapi saya yakin kalau misalnya kita bisa kerjakan ini secara efektif dan efisien, kita perlu waktu beberapa tahun, mungkin cukup berpengaruh lah buat mereka untuk penugasan. Kira-kira apa nih langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka Pak? Untuk penugasan, ya itu yang tadi saya sampaikan. Jadi langkahnya apa saja kira-kira? pos-pos itu ya betul-betul harus punya sumber listrik, air bersih yang baik, fasilitas pengamanan posnya yang baik, fasilitas bagaimana dia melaksanakan tugasnya ada dan baik, ya kan, ada perlengkapan-perlengkapan khusus yang bisa lebih membuat dia aman dan lebih efektif dalam mencari mereka di tengah hutan. Itu kan kita sambil berjalan kita kerjakan terus. Ya. Kalau untuk katanya ada rencana pembangunan rumah ya Pak untuk para prajurit, itu seperti apa? Apakah ada program-program seperti itu Pak? Oh itu sih sebetulnya hasil diskusi dengan para asisten saja itu. Jadi kita kan kondisi rumah itu baru 50%. Itu ada program pemerintah, sebenarnya banyaklah program pemerintah yang membantu, yang mempercepat untuk melengkapi itu ya. Terus ada kondisi rumah kita tuh banyak yang rusak berat, udah nggak bisa ditempati, mungkin sekitar hampir 4.000 rumah. Itu kita pikir-pikir kalau misalnya kita menggunakan dana ini secara hitungan anggaran,
mungkin nggak ada berpengaruh, mungkin hanya 5-10% yang bisa kita kerjakan. Nah, itu kalau kita pelajari sistem penganggaran kita, ternyata ada sistem penganggaran swakelola. Sehingga kita serahkan dana itu langsung ke satuan, dikerjakan antara anggota kita dengan tenaga bangunan, itu paling tidak kita bisa banyak beberapa poin. Satu, lebih murah, bisa menghasilkan lebih banyak rumah. Dua, uang beredar di daerah. Lebih banyak. Ya, dan yang ketiga, sekian persen juga beredar di anggota kita juga. Targetnya udah sampai mana? Ini kan masih dalam wacana diskusi. Nah, untuk realisasinya seperti apa, Pak? Sudah mulai. Sudah mulai. Jadi dari anggaran sekian tuh, ya biasanya kita per tahun mungkin nggak sampai 1.000 ya perbaikan rumah rusak berat. Sekarang kita mengerjakan 1.600 lebih untuk mengerjakan rusak berat dengan dana yang lebih murah dari anggaran yang ini. Kalau bicara soal tunjangan dari prajurit yang tengah bertugas begitu di daerah-daerah berkonflik di Papua atau mungkin daerah-daerah lainnya, itu seperti apa sih Pak? Apakah sudah sesuai dengan yang mungkin sesuai standar yang harusnya mereka dapatkan atau mungkin ada kendala dari TNI untuk merealisasikan hal tersebut, Pak? Ya sebenarnya kalau untuk penugasan sih nggak terlalu perlu banyak uang ya, kita kan cuma jalan-jalan bawa senjata, perlu makan aja. Nah, cuma karena operasi kita itu adalah yang tadi saya sampaikan melawan gerilya, kita perlu merebut hati masyarakat. Bukan hanya merebut sebenarnya, ya kita masyarakat udah dalam kondisi sulit di sana. Harus membantu begitu. Nah, itulah yang membuat akhirnya anggota itu berupaya menyisihkan uang-uangnya untuk membantu masyarakat. Anggota menyisihkan sanggup pribadi, uang makan pribadinya disisihkan. Uang makan, uang operasional. Jadi kadang-kadang untuk misalnya pengangkutan barang, ditumpangkanlah barang-barang mereka. Ya apa yang kita bisa buat lah. Itu banyak yang bisa kita buat. Kadang-kadang kalau mau pergi ke Papua begitu, anggota kita sudah supaya murah, sudah bawa baju paket Natal dari sini. Untuk yang tahun berangkatnya misalnya sekarang nih bulan-bulan 1, bulan 2, tapi dia udah siapkan karena dia nggak mungkin beli di sana, nggak punya uang. Dan mahal juga kalaupun ada begitu ya. Beli baju center class, beli ininya udah dibawa dari sini tuh. Pos, taruh di pos supaya bisa membuat masyarakat ikut bahagia di sana. Ya banyak lah, pasti kalau sudah berangkat ke sana buku, seragam anak-anak dibawanya dari sini. Kalau beli di sini murah. Nanti paket berangkat angkutan kita, nggak ada anggota lagi. Bagasinya juga irit begitu ya Pak ya. Jadi uang belanja kita pun kita belikan hasil bumi mereka. Sayur-sayurannya kita beli gitu. Supaya uang juga beredar di sana. Oke, baik. Kita masih punya satu segmen lagi Pak. Tentu ini sangat menarik sekali untuk berbicara soal bagaimana kemudian langkah-langkah strategis dari TNI AD untuk menanggapi persoalan-persoalan yang ada. Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Anda kembali di One on One pemirsa, sekarang kita kembali bersama dengan Kasat. Pak, kalau bicara soal rencana pengembangan sistem teritorial TNI AD di IKN, ini seperti apa Pak? Ya sebetulnya kita sebaiknya berbicara tentang bagaimana sistem pengamanannya dulu ya. Jadi kita sudah menyiapkan bagaimana alat apa yang baik untuk pertahanan udara, alat apa untuk pertahanan medan, bagaimana kavaleri kita di sana, bagaimana batalion infanteri kita di sana, bagaimana ya pertahanan udara sampai dengan drone dan lain sebagainya ya. Nah, itu memang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan nanti secara bertahap kita mulai geser ke IKN. Selain juga sebenarnya pasukan kita sudah ada di sana. Kita cuma lengkapi saja di sana. Kalau secara teritorial supaya juga masyarakat juga ikut merasa kita ikut mendukung pemerintah, merasa bahwa mereka tidak, ini kan banyak yang dibicarakan masalah mereka takut jadi orang tersisih, orang-orang di wilayah sana. Nah, kita sudah mulai mengadakan survei-survei dandim-dandim kita, koramil-koramil. Ya kita lihat ya
ujung-ujungnya kadang-kadang ada juga yang tentang air bersih lagi, ya gitu ya kita akan kerjakan itu untuk membantu masyarakat di sana. Nah, kalau bicara soal prajurit, tadi kan sudah ada sebagian prajurit ditempatkan di sana. Selanjutnya butuh berapa banyak prajurit Pak yang akan ditetapkan di sana Pak? Saya pikir nggak usah ini ya, disesuaikan dengan pembentukan bagaimana Korem, bagaimana Kodim, itu berapa batalion untuk Arhanud, Armet, itu saja sebetulnya nggak. Itu sudah terpetakan Pak? Sudah. Tapi kan kita lakukan ini bertahap nih. Ya, sebenarnya satu baterai dulu, itu satuannya si Arhanud itu kan baterai dulu, nanti ke batalion, nanti ini juga begitu, nanti berkembang terus lah kira-kira. Ya. Kalau nanti nih prajurit dipindahkan ke sana, apakah keluarga mereka juga akan ada yang ikut ke sana mungkin? Atau hanya mereka saja Pak? Oh ya kalau tentara termasuk biasanya ikut. perwiranya? Kalau kita selalu ikut. Istri saya selalu ikut kemana-mana itu. Ya, anak-anak saya juga ikut kemana-mana. Tapi itu. semuanya sudah siap ya Pak ya, kalau seandainya perwira dan juga prajurit pindah ke sana, begitu ke IKN, berarti Saya semuanya infrastruktur sudah siap? tidak pindah lebih dari 2 tahun, pasti pindah kalau sudah 2 tahun. Sebelum 2 tahun pasti Bicara pindah. IKN loh Pak. Ya, sama saja. Sama saja. Justru kalau saya lihat malah, ya kalau IKN jauh lebih baik daripada Papua, NTT, jauh lebih baik lah. Kalau bisa ke sana ya harusnya berapa tahun ke depannya akan lebih baik. Ya, gitu. Nah kalau bicara soal ancaman kita ke depannya apa sih Pak, kalau menurut Pak Kasat untuk Ya bidang sebenarnya pertahanan? sebenarnya kalau bicara ancaman sebaiknya ke Mabes TNI ya, ke Panglima sebetulnya. Kalau saya lebih ke pembinaan ya. Tapi apa yang kami lakukan sekarang juga sering didengungkan oleh Menteri Pertahanan bahwa kebutuhan pangan kita itu jauh lebih kritis daripada ancaman-ancaman militer kita ini. Walaupun kita tetap membangun militer kita supaya jangan sampai kita terganggu dengan negara-negara luar sebetulnya gitu. Kami lebih konsentrasi itu saja. Lebih konsentrasi bagaimana mengelola masyarakat aja sebetulnya. Tapi agak cukup miris ya Pak, bicara soal yang harus diantisipasi ternyata adalah ketahanan pangan. Sementara kita adalah negara agraris, katanya demikian. Ya memang ya nggak mudah ya, kita negara kepulauan, terus mungkin memulainya juga kurang nggak seperti negara lain, mungkin startnya lebih awal ya. Kita mengelola tentang pangan ini mungkin sekian tahun udah terlupakan ya, kita tidak punyai waduk-waduk yang besar dulu, makanya sekarang kan Presiden membangun waduk banyak sekali. Jadi ketersediaan air, ketersediaan pupuk, ini kan baru banyak juga yang baru dibangun ya. Itu ya mudah-mudahan nanti bisa jadi lebih baik lagi gitu. Ini persoalan yang mendapatkan concern dari TNI banyak banget tadi kita bicara dari awal ya Pak, soal air, kemudian soal pangan, hutan mangrove. Nah saya juga sempat dengar ternyata TNI ini juga cukup concern ke persoalan stunting ya Pak ya? Ya itu kebetulan karena kami mungkin satu-satunya dua ya dengan kepolisian ya. Tapi teman-teman kepolisian kan sangat sibuk mengurusi tentang kasus apa segala macam. Kalau tentara kan latihan, apalagi kalau di Koramil khusus untuk kerjaannya teritorial. Jadi kita punya banyak waktu untuk membantu program-program pemerintah. Ya itu karena dianggap pemerintah ini masalah stunting ini masalah yang rawan. Ya kalau memang kami mau digunakan ya kami dengan senang hati mengerjakan itu. Walaupun kadang-kadang yang sering tadi saya sampaikan, kami kadang-kadang swadaya juga, ada orang yang mau bantu, ya kita distribusikan. Ya kan kalau biasanya para babinsa itu juga punya motor, ada ini tiba-tiba ada orang datang, tolong bagikan, ikut bagikan. Kalau ada yang dari pemerintah, iya. Kalau ada pemerintah rutin kita bagikan, itu yang kita bisa bantu. Nah membantunya hanya dari segi mendistribusikan ataukah mungkin juga memberikan sosialisasi karena Babinsa ini kan paling dekat nih kepada masyarakat begitu kan ya? Atau mungkin juga TNI seperti yang Bapak sampaikan tadi memberikan bantuan sendiri khusus kepada masyarakat untuk meningkatkan gizi anak-anak di daerah-daerah yang rawan stunting? Ada juga yang kita begitu, sebetulnya kan dari pemerintahan juga sudah ada dinas-dinasnya yang mengerjakan itu. Tapi
kadang-kadang satu orang harus mengelola sedemikian luas, jadi ya kita ikut membantu mereka lah gitu. Sebenarnya kami kan tidak mempunyai program yang pasti untuk bantuannya. Kita juga mencoba mengajari mereka mungkin membuat kebun, membuat ini bisa hidup, buat kelangsungan hidup mereka lah. Itu juga banyak dilakukan oleh para babinsa kita. Ya, mereka sudah hidup di situ, ya akhirnya adalah yang selalu mereka kerjakan. Tidak heran kalau ada slogan kita mengatakan bahwa TNI di hati rakyat, begitu ya Pak ya? Ya, iya. Memang itu juga mereka mengerjakan naluriah aja gitu. Ada orang yang bisa dibantu ya dibantu aja gitu. Nah, kira-kira apa nih Pak yang akan disampaikan ataupun ingin disampaikan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat khususnya? Oh, saya hanya ingin berpesan pada teman-teman prajurit supaya kita harus terus berperan untuk membangun negara ini, bagaimana kita bisa bersama-sama dengan masyarakat, bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga kita terus mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka, walaupun tingkat kesejahteraan kita ya kira-kira sebanding dengan mereka juga sebetulnya. Kira-kira ini pesan gitu juga nih, ini pesan juga, tapi saya jadi tertarik nih Pak. Kalimat terakhir Bapak nih, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, walaupun kesejahteraan kita juga ya sama 11-12 atau sebanding aja dengan mereka. Apa kira-kira nih yang akan diupayakan dari Kasat sendiri untuk kesejahteraan mereka? Banyak itu, jadi kita sudah mengerjakan banyak ini kebun ya. Saya kerjakan langsung itu, saya punya 1.700-an hektar di Sukabumi. Dari lahan yang tadinya ilalang, kita sekarang buat, ya nanti kalau mau ikut boleh, tanggal 7 kita mau panen sudah. Ratusan hektar jagung. Jagung. Juga dengan singkong, ada sapi di sana segala macam, itu dari nol kita buat. Jadi setelah kita kerjakan begitu, ternyata baik juga buat kita. Ya, para anggota kita juga mendapat tambahan, masyarakat juga yang kerja apalagi. Jadi ini sebenarnya sudah dikerjakan banyak daerah di Indonesia. Kita sudah dapat laporan dari kodam-kodam, banyak yang dikerjakan dan cukup berpengaruh pada masyarakat sekitar. Gitu. Termasuk juga untuk prajuritnya juga berpengaruh? Termasuk prajuritnya, ya karena dia kerja. Baik, terima kasih Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak sudah bersedia hadir di One on One. Semoga sehat selalu. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh